Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami boleh beribadah, memuji memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan, terutama anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah dari rumah. Engkau yang menuntun hati dan pikirannya. Engkau yang memberikan hati yang taat sehingga mereka taat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jumpa kembali di dalam ibadah online. Salam sehat buat anak-anak kami sekolah minggu. Walaupun melalui online kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dari gereja HKBP Baja, para majelis dan juga para guru sekolah minggu, bahwa anak-anak masih tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, cerita firman Tuhan buat kita pada minggu ini adalah yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Tentu ayat ini kita sudah tahu semuanya ya. Karena ini sering kita buat menjadi ayat hafalan, atau ini sudah ada beberapa jenis lagu ya. Dan ini nanti atau sudah kita nyanyikan tadi ya. Sudah kita nyanyikan tentang buah roh. Nah, sekarang bagaimana perilaku seseorang? Nah, penerapan ini sekarang. Bagaimana perilaku hidup di dalam roh? Hidup di dalam roh adalah hidup yang melakukan sesuatu karena kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu karena kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan kehendak dunia ini. Hidup di dalam roh adalah hidup yang dituntun, hidup yang dibimbing, hidup yang diarahkan oleh Roh Kudus. Hidup di dalam roh adalah hidupnya bersikap sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Sebagaimana tadi yang sudah dikatakan di dalam nats ini, buah roh itu adalah kasih. Maka kasih itu kita harus mengasihi. Yang dikatakan kasih, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia.
bahkan yang luar biasa, kita harus mampu mengasihi musuh. Itu perintah Tuhan. Kasihilah musuh. Itulah kasih yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi dikatakan sukacita. Sukacita adalah ketika kita dapat tersenyum bahagia dalam segala hal. Walau kita menghadapi sesuatu hal yang sulit, walau kita sakit, walau kita ada masalah, terutama di dalam pandemi COVID-19 ini, kita dapat tersenyum, kita dapat bersukacita. Itulah yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dia mampu bersukacita dalam segala hal. Dan yang ketiga tadi dikatakan damai sejahtera. Yang dikatakan damai sejahtera ketika kita mampu berdamai dengan teman saat kita bertengkar. Kita mampu berdamai. Tadinya kita sudah berantem. Tadinya kita ada salah paham sehingga kita marah. Tetapi ketika kita hidup di dalam damai sejahtera, kita mampu berdamai dengan orang yang mungkin menyakiti kita. Dan yang keempat adalah katakan kesabaran. Dasar katanya sabar. Kesabaran adalah ketika kita tidak mau membalas sakit hati kita kepada orang lain. Sabar. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita sabar. Itu bukan orang bodoh. Tidak orang bodoh yang seperti itu. Tetapi buah roh tadi adalah salah satunya kesabaran. Sabar kita dengan apa yang dilakukan orang kepada kita. Dan kemudian yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah kita senang memberi kepada teman yang membutuhkan. Murah hati. Perintah Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada orang yang percaya, hendaklah kamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Maka sebagai orang Kristen, kita harus murah hati. Kita harus selalu membuka hati, membuka tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang mau dikatakan di sana, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita, sebagaimana buah roh, kita harus murah hati kepada orang lain, terutama yang membutuhkan kita. Yang keenam buah roh tadi adalah kebaikan. Apa itu kebaikan itu? Kebaikan itu adalah kita mampu menolong teman dalam kesusahannya. Kita mampu menolong teman di dalam kesusahannya. Kebaikan Tuhan kepada kita, Dia mampu datang ke dunia ini karena kita sudah susah, memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan kemudian buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Setia, loyal. Kita setia. Kesetiaan adalah kita rajin membantu tanpa disuruh orang tua. Kita loyal melakukan tugas kita setiap hari di rumah tanpa disuruh. Loyal atau setia
sudah jam 7, udah mau ibadah online. Nah, berarti itu tidak orang yang setia kan? Kalau hari Minggu itu kita harus beribadah. Maka orang yang setia tanpa disuruh juga dia sudah harus mengikuti ibadah tersebut. Itu yang loyal, itu yang setia. Baik juga dalam, apalagi kita belajar daring ya, tahu waktunya belajar, ya belajar tanpa disuruh orang tua. Itu yang dikatakan setia. Walau dalam situasi yang susah pun kita tetap setia. Setia mengikut Yesus dalam suka dan duka. Sakit atau sehat, kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Kemudian dua roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Bagaimana yang lemah lembut ini ya? Adakah orang Batak yang lemah lembut? Apa yang dikatakan lemah lembut? Kelemah lembutan itu adalah ketika kita mampu berkata lembut dan ramah kepada orang lain. Tidak harus marah-marah. Tidak harus buat suaranya. Tetapi mampu berkata lembut. Mampu berkata ramah kepada setiap orang. Ya, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri, menguasai diri adalah hal yang sangat sulit. Salomo mengatakan adalah lebih gampang menguasai, menundukkan satu kota daripada menguasai diri atau menundukkan diri. Penguasaan diri, apa itu penguasaan diri? Ketika kita diajak teman, kalau ujian menyontek, apalagi dalam situasi sekarang, ujian online, nggak tahu guru itu, nggak ada yang melihat, nyontek aja katanya. Tapi orang yang menguasai dirinya, dia akan menolak, tidak mau untuk menyontek, karena lebih baik bagi dia nilai 6 atau 7 tapi jujur daripada nilai 100 tapi menyontek. Itu lebih baik bagi dia. Ada juga kalau ada orang yang mengajak untuk mencuri, kadang orang kan mau, ayo katanya. Tetapi orang yang menguasai dirinya, dia tidak akan mau, karena mencuri itu adalah melanggar perintah Tuhan, melanggar titah. Yang keberapa itu? Jangan mencuri. Ke-8. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk berbohong, orang yang menguasai dirinya pasti dia tidak mau berbohong, karena bohong itu adalah dosa. Ya, jangan engkau berbohong. Itu tidak kita keberapa? Kita ke-9, jangan berbohong. Nah, inilah tadi buah roh. Ada 9. Harus dihafal itu ya. Ada 9. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23a. Ada 9 buah roh. Ayo sama-sama dulu kita ucapkan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan lawan daripada buah roh dari yang ke-9 itu, kalau kita baca di dalam ayat 19 sampai ayat 20, di sana jelas dikatakan daripada apa itu lawan daripada buah roh. Lawannya adalah
hidup dalam kedagingan. Apa itu yang hidup dalam kedagingan? Nah, inilah yang harus kita jauhkan dari diri kita. Perseteruan, iri hati, dengki, perselisihan, ya, pertengkaran, amarah, egois yang mementingkan diri sendiri, ya, itu harus kita jauhkan dari diri kita. Penyembahan berhala, hawa nafsu, itu ayat dibaca itu nanti setelah ibadah ini, ya, itu harus semua kita singkirkan dari dalam diri kita. Tetapi mari kita hidup di dalam buah roh. Perilaku kita adalah hidup di dalam roh. Karena itulah yang disenangi oleh Tuhan. Maka anak-anak jangan lagi suka melawan, ya, jangan lagi suka untuk melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan, tetapi lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam pimpinan oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, mengajari kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami harus hidup di dalam roh, yaitu hidup di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam kesabaran, kemurahan, di dalam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Kalau kami sudah hidup di dalamnya Tuhan, sehingga kami terhindar daripada keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging bersifat sementara, tetapi keinginan roh dan hidup di dalam roh adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ajari kami, ajari anak-anak sekolah minggu untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan, mereka tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan, sehingga perilaku mereka menjadi perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin mereka ya Tuhan, walaupun mereka bermain di rumah, walaupun mereka belajar dari rumah, walaupun mereka beribadah dari rumah, tetapi ketika mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan tetap hidup di dalam kesetiaan untuk melakukan segala aktivitasnya. Ajari mereka Tuhan menjadi anak yang taat, menjadi anak yang tetap berjalan di jalan kebenaran firman-Mu. Jauhkan mereka dari pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak membangun, tetapi biarlah mereka selalu hidup di dalam tuntunan, ajaran, bimbingan daripada firman Tuhan. Engkau berikan sukacita di tengah-tengah keluarga, hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak, sehingga damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam rumah mereka, tetap tinggal di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID yang masih melanda dunia ini, sehingga kami belum bisa untuk beribadah bersama di gereja ini. Anak-anakmu belum bisa bersekolah di sekolahnya masing-masing. Ya Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya sepenuhnya dalam situasi yang kami hadapi ini, sehingga kami boleh menghadapinya di dalam tetap melakukan protokol kesehatan. Kami dapat menguasai diri kami. Kami tidak terlena dengan situasi apa di luar daripada rumah kami, sehingga kami boleh terhindar dari COVID-19 ini. Engkau ya Tuhan
yang melindungi kami, menjagai kami. Engkau berkati pemerintah kami di dalam usaha untuk mendatangkan vaksin, supaya kami boleh mendapatkannya itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, memberkati segala usaha pemerintah kami, agar semuanya itu boleh terlaksana sebagaimana waktu yang ditentukan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan hikmat yang daripadamu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam menghadapi segala keadaan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati kami guru-guru sekolah minggu, agar kami juga Tuhan tetap setia dalam melaksanakan ibadah online ini. Walaupun masih banyak anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikutinya, tetapi kami yakin dan percaya dengan informasi yang sudah kami berikan. Biarlah Engkau Tuhan yang membukakan hati daripada orang tua untuk dapat memberikan waktu, pikiran di dalam membuka ibadah online sekolah minggu, sehingga anak-anak mereka juga dapat mengikuti ibadah tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, pelayanan kami, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.